Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Hari ini cuacanya agak mendung ya, hujan dari pagi. Kalian tadi kehujanan? Kecek Bu, jalan. Jalan sendiri atau diantar? Sendiri. Semua jalan sendiri? Iya. Berarti bawa payung ya? Iya. Oke. Tadi pakai sandal atau langsung sepatu? Sepatu. Basah Bu, sepatu. Basah dong. Iya. Bau kaos kakiku. Jangan seperti itu ya, Titin. Tadi pas berangkat sekolah kan jalan kaki. Iya. Pasti lewat pinggir kan? Iya. Kalian nggak main-main kan? Enggak, Tengah jalan ceprotan. nggak boleh ya. Itu melanggar peraturan. Juga melanggar nanti kan yang bahaya kalian sendiri. Jadi tidak boleh bermain-main saat di jalan. Mengerti ya? Oke. Kita hari ini pelajarannya pendidikan Pancasila. Kalian hari ini akan belajar mengenai aturan di lingkungan bermasyarakat. Jadi, ibu tanya dulu, ada yang pernah dengar kata aturan nggak? Pernah, tapi nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Peraturan itu apa sih? Sesuatu yang perlu Satu-satu. sesuatu yang perlu ditaati. Sesuatu yang perlu ditaati. Ada lagi? Tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar, benar, Mas Robi. Ada lagi nggak? Menurut kalian, menurut pemahaman kalian, perlu ibu bantu? Ya. Oke, aturan adalah suatu ketentuan yang dibuat untuk dilaksanakan oleh masyarakat, anggota masyarakat, agar kehidupannya berjalan dengan lancar, damai, dan taat. Paham? Paham. Oke, ibu tanya. Pasti setiap kalian di rumah itu punya aturan sendiri-sendiri kan? Berbeda-beda. Oke, ibu coba ya. Ibu tulis dulu peraturan yang ada di rumah ibu. Nanti gantian kalian yang menuliskan di depan ya. Peraturan di rumah kalian. Oke, di rumah ibu. Cukup satu aja. Nanti disebutkan satu aja ya. Kalau di rumah ibu, kalau masuk ke dalam rumah, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Oke, ini punya ibu. Sekarang gantian. Mbak Titin, tolong maju menuliskan salah satu peraturan yang ada di rumah Mbak Titin. Satu saja. Ini terserah Bebas, nanti dikotai. Teman-teman terlihat? Terlihat. Terlihat. Oke, coba dibacakan Mbak Titin. Tidur pukul 9 malam. Tidur pukul 9 malam. Jadi di rumah Mbak Titin harus tidur saat tidak melebihi pukul 9 malam. Oke, Kan nggak boleh. tanyakan sama Mbak Titin, boleh? Malah boleh kalau sebelum. Oh, kalau sebelum jam 9 itu malah lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Titin. Tepuk tangan buat Mbak Titin. Oke, satu lagi ya. Maju. Tuliskan salah satu. Coba dibacakan Mbak. Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Jadi setiap pagi, setiap bangun tidur, Mbak Nita harus merapikan tempat tidurnya sendiri. Jadi itu tanggung jawabnya sendiri. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nita. Jadi di setiap rumah pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda, dan itu biasanya dibuat oleh orang tua kita dan kita menaati dan menjalankan. Oke, aturan itu ada dua macam. Yang pertama ada aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Tentunya kan kata-katanya tadi udah jelas ya, tertulis. Kalau tertulis itu berarti ada buktinya yang tertulis. Biasanya peraturan tertulis itu ada
di sekolah ada, di desa, di masyarakat. Di mana lagi ya kalau yang tertulis itu? Perpus samping. Ya, Perpustakaan, benar. Ada lagi? Tentunya masih banyak lagi ya. Kalau peraturan yang tidak tertulis itu biasanya peraturan yang berkembang di masyarakat, yang kita pahami dan kita jalankan, walaupun itu tidak tertulis. Biasanya peraturan tidak tertulis itu biasanya peraturan adat. Kan setiap daerah itu memiliki adat yang berbeda-beda. Tentunya peraturannya itu juga berbeda-beda sesuai keyakinan adat tersebut. Ada pertanyaan? Belum. Oke, Ibu sekarang punya pekerjaan kelompok. Kan ini ada 8 orang, nanti dua-dua ya. Kelompok satu kelompok ada 2 orang. Ibu kasih waktu 3 menit, nanti dikerjakan bersama, diskusi, dan nanti dipresentasikan ke depan ya. Paham? Oke, kita mulai. Silakan. Apakah ada kesulitan? Bisa ya? Oke, ditunggu dulu ya teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai, maju ke depan. Bu, ini majunya satu kelompok berjamaah atau Enaknya gimana? Semua maju atau perwakilan saja? Oke. Banyak suaranya. berjamaah? Oh, banyak yang berjamaah. Jadi nanti satu kelompok maju ke depan. Oke, sudah selesai? Sudah. Mas Robi belum? Oke, kita tunggu dulu Mas Robi. Bentar ya. Kita tunggu. Tidak usah terburu-buru biar diskusinya itu berkualitas. Ini kan kerja kelompok, kalian bukan kelompok, jadinya dikerjakan sesuai kelompoknya. Pinjam pulpen. Oh, pinjam pulpen. Ini udah selesai. Apa? Udah? Mas Adi udah? Sudah. Oke, kita kelompoknya Mbak Fatati dulu. Tolong maju ke depan, dipresentasikan hasil diskusinya. Satu-satu. Berjamaah, Mbak Fatati, sekolah maju. Sama-sama, Bu. Oke, dibacakan Mbak. Untuk yang menyapu itu di rumah. Istilah dengan di rumah atau di sekolah sesuai dengan gambar. Untuk yang menyapu itu di rumah. Ini, tunjukkan ke teman-teman. Teman-teman kan contohkan ya. Ya. Untuk yang tidur itu di rumah. Untuk yang ada ibu gurunya itu di sekolah. Untuk yang anak hormat, murid-murid yang hormat itu sekolah. Anak yang belajar di kelas itu di sekolah. Keluarga makan itu di rumah. Merapikan tempat tidur itu di rumah. Membersihkan jendela itu di rumah. Siswa yang membersihkan tempat duduknya itu di sekolah. Siswa yang belajar itu di rumah. Oke, teman-teman tadi kan sudah mendengarkan. Menurut teman-teman benar nggak semuanya? Sama dengan punya teman-teman? Karena benar dan teman-teman juga udah hebat, sudah menjawab dengan benar. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ini nggak ditunjukkan. Ya, boleh tunjukkan ke ibu dulu ya. Sama-sama. Oke, kita sekarang bermain ya? Ya, bermain. Oke, nanti permainannya kalau ibu mengucapkan sebuah kalimat yang aturan, nanti kalian lawan katanya ya. Misalkan telah bangun, berarti lawan katanya rajin bangun.
sih Bang? Tepat bangun pagi. Oke, Ibu. Bangun pagi. Mulai ya. Nanti jawabnya cepat ya. Oh iya. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Sebentar. Sebentar. Buang sampah sembarangan. Buang Buang sampah pada tempatnya. Kemudian datang terlambat. Datang tepat waktu. Tidur terlalu malam. Tidur. Ya. Pelan-pelan aja, fokus. Ayo, fokus. Masih kotor-kotor. Tidak mau membantu orang tua. Membantu orang tua. Oke, kalian semua ternyata pintar-pintar. Hari ini fokus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu bertanya, apakah tadi ada yang ditanyakan? Mungkin belum paham yang sudah ditanyakan? Sudah. Oke, kalau gitu ibu lanjutkan lagi ya. Ya Bu. Aturan itu ada 4 jenis, yaitu aturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan aturan oleh negara. Jadi biasanya kalau aturan rumah itu seperti bangun pagi, membantu orang tua, merapikan tempat tidur, seperti itu. Kemudian aturan di sekolah, misalnya berpakaian seragam rapi, kemudian datang tepat waktu, kemudian apa lagi ya, menghormati guru. Ada lagi enggak ya? Buang sampah. Buang sampah pada tempatnya, kemudian mengerjakan tugas sesuai tepat waktu, dan piket. Hari ini ada yang nggak piket apa? Siapa yang belum piket hari ini? Kenapa Mbak Jenny belum piket hari ini? Kok malas? Kan itu sudah menjadi aturan. Makanya itu kita harus piket agar lantai tidak kotor, tidak licin, jadi kita aman. Oke, nanti besok lagi Mbak Jenny tidak boleh mengingkari jadwalnya, jadi harus melakukan sesuai jadwalnya ya, anak-anak. Ya Bu. Ya. Kemudian aturan di masyarakat, contohnya Menjaga malu. menjaga lingkungan sesuai jadwal. Kemudian Menjaga tamu kebersihan. harus lapor Pak RT. Pak RT. Kamu harus lapor 2 kali 24 jam. Nah, seperti itu. Kalau aturan di negara yang diatur oleh negara itu biasanya ada di undang-undang yang kita patuhi bersama. Contohnya Bu. Contohnya Bayar pajak. bayar pajak. Nah, kalau berkendara berangkat sekolah itu kan harus melewati jalan raya ya. Kita harus ikuti peraturan yang ada di jalan raya. Itu tertulis di undang-undang, di peraturan oleh negara. Bagaimana? Ada yang ditanyakan nggak kalau ini tadi apa yang sudah dijelaskan tentang 4 jenis aturan? Sudah jelas. Sudah jelas? Sudah. Oke. Jadi hari ini kan kita udah belajar tentang aturan. Mau hari ini kalian udah hebat banget, udah mau menjawab dengan benar, udah mau bekerja sama dalam kelompok mengerjakan tugasnya, dan udah bersemangat menjalani pelajaran hari ini dengan hebat sekali. Oke, nanti Ibu ada tugas di rumah, dibawa ke rumah, itu tugas berkelompok. Jadi nanti kalian berkelompok boleh mau milih sendiri apa dipilihkan oleh guru? Dipilihkan. Gimana? Dipilihkan apa milih sendiri? Dipilihkan. Dipilih. Memilih. Oke, kalau gitu yang rumahnya dekat-dekat saja ya. Ya. Oke, Mbak Fatati nanti sama Mbak Mita, Mbak Jenny sama Mbak Titin, Mbak Mita sama Mas Nata, dan Mbak Dewi sama Mas Robi. Gimana? Keberatan nggak? Tidak. Udah ya. Tidak. Nanti ada lembar pekerjaan. Ini tentang aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nanti di sini ditulis nama
anggota kelompoknya. Kemudian petunjuknya diskusikan bersama kelompokmu dan isilah tabel berikut ini sesuai dengan pengalaman atau pengamatan kalian di lingkungan sekitar. Jadi nanti kalian tuliskan, ini lingkungan, misal lingkungan rumah, contoh aturannya apa, lalu manfaatnya setelah mematuhi itu apa. Iya. Misal di sekolah apa, di masyarakat apa. Paham nggak? Paham. Apa? Satu kotak itu diberi berapa? Minimalnya 2, misal di rumah 2, di sekolah 2, di masyarakat 2, dan di negara 2. Paham ya? Paham. Nanti ibu bagi, nanti didiskusikan bersama. Kelompok dikerjakan di rumah. Kemudian minggu depan saat pelajarannya lagi, kalian belum dikumpulkan. Kalian dipresentasikan dulu sesuai apa yang telah kalian diskusikan. Nanti dikumpulkan dan kita bahas sedikit dari apa yang telah kalian kerjakan. Paham? Paham. Oke, karena hari ini masih hujan, kalian nanti pulangnya hati-hati, jangan sampai bermain di jalan raya, nah itu sangat berbahaya. Kalau kalian nanti dijemput, tolong ditunggu dulu di sekolah. Kalau belum dijemput ya, jangan pulang sendiri, nanti orang tua kalian khawatir mencari kalian dan malah menjadi heboh. Oke. Kalau mau pulang bersama-sama, kalian jangan gojek, jangan nakal di jalan, jangan bermain air, nanti kalian sakit karena besok kalian masih sekolah lagi, masih masuk lagi. Paham ya apa yang ibu katakan? Paham. Jadi tolong, karena kalian sudah paham, tolong kalian lakukan yang ibu udah bilang tadi. Tolong didengarkan, jangan dilakukan yang jelek-jeleknya. Oke? Yang bagus-bagusnya aja yang didengar. Oke, terima kasih. Karena kalian sudah hebat hari ini. Banyak kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.